Siap-siap percepatan pembayaran pesangon pensiun demi kurangi beban APBN. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa semakin tahun beban APBN semakin membengkak akibat pembayaran uang pensiun yang terus melonjak. Lantas kapan pencairan pesangon pensiun ini akan bisa dilakukan? Berikut informasi selengkapnya. Update pada Jumat 4 April 2025. Percepatan pembayaran pesangon pensiun. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan akan mengubah mekanisme pembayaran pensiun aparatur sipil negara, ASN, dan TNI Polri. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan dan mengurangi beban pada anggaran pendapatan dan belanja negara APBN. Dirjen Perbendaharaan Astera Firmanto Bakti menjelaskan, anggaran yang harus dikeluarkan negara untuk pensiunan pada 2010 sebesar 50,6 triliun, sedangkan 2024 menjadi 164,4 triliun. Belanja pun naik 8,96% atau 10,4 triliun per tahun. Belanja pensiun pada 2010 itu sebesar 50,61 triliun dan tahun 2024 164,4 triliun. Kata Astera saat rapat dengar pendapat dengan Komisi 11 DPR pada 2025 lalu. Kebutuhan anggaran semakin tinggi seiring dengan penambahan jumlah pensiun. Astera memaparkan, penerima pensiun pada 2020 sebesar 3,2 juta. Jumlah meningkat jadi 3,6 juta pada 2024 dan diperkirakan 4,2 juta pada 2029. Adapun rata-rata kenaikan 3,1% per tahun. Ini perlu dipikirkan bagaimana membiayai pensiun yang selama ini masih dibayarkan pemerintah dan Undang-Undang ASN sudah mulai ada dana AIP yang bisa digunakan untuk membayarkan selain dari pemerintah, terangnya. Pemerintah juga mencatat tingginya biaya operasional pada 2018. Biaya operasional pembayaran program pensiun ASN dan TNI Polri sebesar 997 miliar. Tahun berikutnya naik menjadi 1,01 triliun dan 2020 turun menjadi 857 miliar serta 2021 sebesar 804 miliar. Pada 2020 turun. Arahan Menkyu untuk melihat secara lebih detail sehingga ada efisiensi, ujarnya. Sepanjang 2022 sampai 2024, biayanya turun menjadi sekitar 700 miliar. Pada 2025 diperkirakan kembali naik menjadi 850 miliar. 2025 ini sifatnya usulan, kata Astera. DPR dan pemerintah sudah menyepakati Undang-Undang ASN dan Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023. Meski demikian, aturan turunan belum rampung seperti peraturan pemerintah atau PP. Maka dari itu, strategi ke depan masih mengacu pada UU sebelumnya. Astera menyiapkan beberapa langkah, antara lain simplifikasi pembayaran manfaat antara pensiun dengan gaji ASN aktif, efisiensi beban operasional pembayaran, perbaikan tata kelola pembayaran belanja pensiun, dan meminimalkan idle cash. Pada tahapan transformasi, strategi yang ditempuh yaitu mekanisme pembayaran pensiun, melakukan pemanfaatan teknologi informasi, dan optimalisasi pemanfaatan SDM. Kami sedang membangun suatu proses bisnis yang harapannya lebih efisien, efektif, dan produktif. Mengingat banyak fungsi kami sama dengan Taspen dan Asabri. Kami berencana melakukan pembayaran, tetap melalui mitra, tapi dari sebelumnya Taspen menjadi kami, terangnya. Kementerian Keuangan tengah mematangkan skema pensiun untuk pegawai negeri sipil atau ASN, TNI, dan Polri. Seiring usia harapan hidup yang semakin panjang, besar gaji mereka yang terus meningkat, dan jumlah penerima pensiun yang semakin bertambah.
Dana pensiun untuk para mantan abdi negara pun ikut naik. Jumlah penerima pensiun yang dibayarkan pemerintah naik 3,1% atau 116.000 jiwa setiap tahun. Pada tahun 2022, penerima pensiun 3,42 juta orang, lalu 3,55 juta di 2023, dan 3,65 juta di 2024. Diprediksi angkanya mencapai 3,76 juta pada tahun ini. Kemudian 3,8 juta pada tahun depan, 4 juta di 2027, lalu 4,12 juta di 2028, serta 4,25 juta di 2029. Pemerintah melalui DJPB Kementerian Keuangan akan mengubah mekanisme pembayaran pensiun untuk mengurangi beban pada anggaran pendapatan dan belanja negara APBN. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu, Astera Pimanto Bakti mengungkapkan bahwa pembayaran pensiun ASN dan TNI Polri nantinya akan langsung dibayar oleh Kemenkeu tanpa melalui PT Taspen dan PT Asabri. Kedepan, kami berencana untuk melakukan pembayaran uang pensiun tetap melalui mitra, tapi yang melakukan pembayaran in-situ dari Taspen. Ini yang melakukan dari kami, kata Astera. Astera menjelaskan bahwa perubahan pembayaran uang pensiun tersebut dilakukan lantaran DJPB Kemenkeu memiliki kesamaan fungsi dengan Taspen. Uang pensiun nantinya akan dibayarkan melalui mitra seperti perbankan, Pos Indonesia, dan sejenisnya yang kemudian disalurkan kepada pensiunan. Meski demikian, Astera menegaskan bahwa Taspen dan Asabri tetap bekerja normal lantaran DJPB Kemenkeu hanya mengambil alih fungsi pembayaran uang pensiun. Sisi data dan verifikasi ini masih akan terus dilakukan Taspen, termasuk layanannya. Kemudian, pembayaran ini kami yang melakukan. Jadi, kami bayar lewat mitra. Mitranya membayar kepada yang tadi disampaikan Pak Bismahun. Astera juga mengungkapkan tingginya biaya operasional pembayaran program pensiun ASN TNI Polri. Kemudian, hingga saat ini, tentu berdasarkan data yang kita himpun pada 4 April 2025, dihimpun dari berbagai sumber, pemerintah sekarang saat ini sedang mematangkan terkait dengan skema pensiun pesangon pensiun ini yang akan diberlakukan. Karena semakin lama pemerintah mematangkan aturan ini, maka beban APBN pun semakin lama semakin meningkat. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, sudah diproyeksi hingga di tahun-tahun depan, kenaikan pensiun ini akan melonjak dan beban APBN pun semakin tinggi. Oleh karena itu, pemerintah segera mempercepat aturannya terkait dengan skema pensiun ini, apakah yang akan dilakukan nantinya. Mari kita tunggu kapan mulai direalisasikan skema pensiun ini yang nantinya akan ditransfer langsung oleh Kemenkeu ke perbankan dan langsung ke rekening Bapak Ibu sekalian dan tidak melalui Taspen lagi.